Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop pembacaan Alkitab kita di saat ini yang berbunyi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tentunya ini bukan merupakan suatu hal yang baru kita dengar, karena di setiap tahunnya kita pasti mendengar tentang perikop ini. Karena perikop ini juga tidak lepas dari malam Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana seorang anak lahir dan dibesarkan oleh bapak dan ibunya dalam keluarga yang cukup sederhana. Tetapi walaupun sederhana, bapak dan ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dia. Kemudian pada suatu hari, ketika anak itu beranjak dewasa, kita bisa sebut saja anak itu bernama Skidi. Skidi ini adalah anak yang bisa dikatakan cukup pintar. Sejak kecil, ia sering menanyakan hal-hal yang cukup kritis, atau dengan kata lain sering di luar pemikiran anak seusianya. Ketika ia beranjak dewasa, karena Skidi ini cukup dekat dengan bapak dan ibunya, sehingga apapun yang ia lakukan pasti tidak jauh dari apa yang pernah ia lihat. Dan oleh sebab itu, bahkan sampai ia beranjak dewasa, sifatnya sering dibilang oleh orang-orang bahwa ia memiliki sifat yang sangat dekat dengan bapak dan ibunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini satu pepatah lama yang saya ambil, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitupun juga seharusnya yang terjadi dengan kita sebagai orang Kristen yang percaya akan Yesus Kristus. Sudah sepatutnya kita memiliki sifat dan teladan yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya, seperti pada pembacaan kita saat ini, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki ini dilakukan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan makan malam. Dalam tradisi Yahudi pada saat itu, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh pelayan atau budak kepada orang-orang yang dianggap memiliki jabatan besar. Maka dari itu, bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, di mana terjadi percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. Pada saat itu, Simon Petrus sempat menolak pembasuhan kaki yang akan dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi penolakan yang dilakukan oleh Simon itu tidak mempan, tapi Yesus tetap membasuh kaki Simon Petrus, yang walaupun juga pada saat itu Yesus sudah mengetahui bahwa ada seorang murid yang akan menyangkal dia, yaitu Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang dapat kita lihat dari bacaan ini. Yang pertama, kerendahan hati Yesus dalam melayani. Di sini dapat kita lihat bagaimana Yesus melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka semua tanpa terkecuali. Di sini juga yang bisa kita lihat, Yesus juga seperti melanggar hukum yang berlaku pada saat itu. Karena menurut adat istiadat, Yesus sendiri merupakan orang yang adalah Tuhan dan Guru, yang jika sesuai tradisi Yahudi, orang yang dihormatilah yang dibasuh kakinya. Namun berbeda dengan Yesus, di mana ia melayani murid-muridnya dengan tulus, dan walaupun pada saat itu ia sudah tahu bahwa ada yang akan mengkhianatinya, tapi tidak ada satupun dari antara murid-muridnya yang ia lewati untuk membasuh kaki mereka. Yang kedua, Yesus mengasihi setiap pengikutnya. Hal ini digambarkan lewat bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kaki murid-muridnya, karena pada saat itu juga terjadi perdebatan antara murid-muridnya
untuk memperlihatkan siapa yang lebih besar dan pantas untuk mendapatkan penghormatan. Dengan peristiwa Yesus membasuh kaki mereka semua, kemudian menjadikan contoh bagi mereka bahwa jabatan untuk terlihat besar atau dihormati itu sesungguhnya bukan menjadi tolak ukur untuk menjadi seorang yang benar-benar ditinggikan, melainkan sikap yang ditunjukkan Yesus, yaitu mengasihi tanpa membeda-bedakan, salah satu cara yang sepatutnya untuk dilakukan sebagai pengikutnya. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran Yesus. Hidup dalam kebenaran yang dimaksud yaitu mengikuti teladan yang Yesus lakukan terhadap mereka. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan apa yang ia lakukan kepada mereka, baik kepada sesama mereka ataupun orang lain. Dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tiga poin tersebut kemudian ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk melayani. Melayani di sini bukan hanya ketika kita menjadi orang yang memimpin ibadah, orang yang main musik ataupun WL, tetapi kita sebagai orang yang percaya ketika kita mengikuti teladan Yesus, kita sebagai anak-anaknya bisa melayani dimanapun kita pergi dan berada. Ada 3 poin yang dapat kita contohi. Yang pertama, dalam keluarga. Yang menjadi pertanyaan yaitu, sudahkah kita menjadi suami, istri, anak yang baik dalam keluarga kita? Apakah kita sudah melayani keluarga kita dengan sungguh-sungguh? Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga sering kita melupakan kewajiban yang sesungguhnya harus kita lakukan dalam keluarga, yaitu saling menghormati, saling mendukung antar satu dengan yang lainnya. Hal-hal kecil tersebut yang dalam keluarga merupakan pelayanan sederhana yang bisa kita lakukan. Selebihnya mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di sini lebih mengetahui pelayanan yang seperti apa yang dapat kita lakukan dalam keluarga kita. Dan yang kedua, dalam lingkungan bermasyarakat atau tempat kita beraktivitas. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita saling membantu sesama kita? Misalnya ketika tetangga kita terjadi kemalangan atau lain sebagainya. Atau malah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita masih sering menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan dalam pelayanan kita bermasyarakat, di mana kita harus selalu memperhatikan relasi kita dengan orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita. Yang ketiga, kemudian dalam kita berpelayanan di gereja, kita tidak harus menjadi orang yang berkhotbah, yang WL, pemain musik, baru kita dikatakan berpelayanan. Kehadiran kita dalam persekutuan ibadah minggu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja juga merupakan bentuk pelayanan kita. Kehadiran kita dalam persekutuan-persekutuan sangat berguna, dan jangan kita berpikir bahwa kita harus menjadi pendeta atau penatua baru kita menjadi seorang pelayan. Kita hadir dalam satu persekutuan yaitu untuk melayani Tuhan. Kita memberi diri kita kepada Tuhan sebagai yang telah memberi nafas kehidupan bagi kita semua, di mana itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu melayani kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita untuk mengikuti teladan Yesus dalam melayani dengan penuh kasih kepada murid-muridnya. Seperti dalam cerita di awal khotbah ini, kita menjadi buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang dimana kita sebagai anak meneladani Yesus dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bergereja.
Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita yang dikasihinya. Sebagai penghujung dari khotbah ini, sebuah pertanyaan refleksi untuk kita semua, yaitu, sudahkah kita menjadi teladan seperti Yesus dan menjadi pelayan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita setiap hari? Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk kita semua.